Selamat datang di channel Republik Mistis, tempat berkumpulnya arwah penasaran dan setan jalanan terangkat sejagat YouTube. Channel ini membahas seputar dunia lain, cerita horor dan kejadian mistis yang ada di sekitar kita. Jadi jangan lupa untuk subscribe, share dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tetap ada yang menemani walaupun sedang sendiri. Sebelumnya terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk menemani kesendirian. Jadi bersiaplah, lihat di sekelilingmu, perhatikan setiap sudut ruangan, di bawah kasur atau di lemarimu. Jangan sampai mereka tiba-tiba hadir di depanmu. Kali ini kami akan menceritakan tentang Ricky yang berprofesi sebagai ojek online di Bandung. Dia hampir saja menjadi korban tumbal untuk ritual pesugihan genderuwo saat mendapatkan order makanan di aplikasinya. Penasaran sama ceritanya? Yuk simak langsung. Pastikan kalian dalam keadaan nyaman, siapin snack dan berdoa. Perhatikan di sekitar. Jika muncul perasaan seperti ada yang mengawasi, waspadalah. Menjadi seorang ojek online sekarang ini banyak sekali tantangannya. Karena selain pemerintah menerapkan kembali PPKM, ternyata ada juga maksud jahat dari orang-orang serakah yang tidak segan untuk mengorbankan orang lain. Namaku Ricky. Teman-teman di pangkalan biasa memanggilku dengan sebutan Iki. Aku mengadu nasib dengan bekerja sebagai ojek online di kota Bandung. Sehari-hari, aku selalu menunggu orderan ojek online di pangkalan di daerah Serijadi. Di masa kenaikan corona ini, bukan hanya pendapatan sehari-hari yang berkurang karena PSBB diterapkan lagi, tetapi banyak kejadian aneh yang terjadi saat aku menerima order pesanan makanan, terutama ketika mengambil orderan dari daerah Setrasari. Kejadian aneh ini bukan hanya menimpaku, tetapi juga teman-teman lain ketika mendapatkan order dari sana. Pagi itu tak seperti biasanya, aku belum melihat Pak Didin di pangkalan. Padahal setiap hari Pak Didin yang sudah berusia 50-an itu selalu menjadi yang pertama absen di pangkalan kami. Aku tidak begitu menghiraukan hal itu karena kupikir mungkin beliau sudah mendapatkan order saat itu. Alhamdulillah, ucapku dalam hati. Semoga pertanda hari ini order akan ramai. Aku pun langsung memesan segelas kopi kepada Cek Eti. Nikmatnya kopi pagi itu, pikirku.
Sambil menunggu orderan, aku pun memeriksa WhatsApp grup pangkalan. Ternyata teman-teman yang lain sedang ramai membahas Pak Didin yang sedang sakit. Seketika aku terkejut mendengar kabar tersebut di grup. Padahal kemarin sore sebelum pulang, Pak Didin terlihat sangat sehat dan gembira ketika mendapatkan order makanan untuk diantarkan ke daerah Setrasari. Aku baca kembali grup WA pangkalan dan kulihat Wawan memberikan peringatan kepada teman-teman untuk tidak dulu menerima order ke daerah Setrasari. Mungkin di sana sedang banyak warganya yang terpapar virus corona, pikir. Aku mencoba mencari tahu ada apa di sana. Namun satu orderan masuk di aplikasi. Ucapku. Ya sudah, aku akan menanyakan langsung pada Wawan siang nanti saat dia sudah ada di pangkalan. Aku pun bersiap untuk menjemput penumpang saat itu. Tak terasa hari itu berlalu begitu cepat. Sedikit letih memang, karena alhamdulillah banyak order untukku hari itu. Kulihat jam di ponsel kesayanganku sudah menunjukkan pukul 5 sore. Waktunya pulang, ucapku sambil sedikit tersenyum. Namun, tak disangka notifikasi orderan masuk di ponselku. Kulihat di aplikasi ternyata pesanan makanan untuk diantarkan ke daerah Setrasari. Aku langsung teringat akan pesan yang diberikan Wawan di grup. Namun hari itu aku tidak sempat bertemu dengan dia. Pikirku, mungkin memang peringatan tentang virus corona. Tapi aku kan sudah mendapatkan vaksin kemarin. Lagian, aku juga selalu menjaga prosedur kesehatan, baik saat mengantarkan penumpang ataupun mengantarkan order makanan. Tanpa berpikir panjang, aku ambil orderan tersebut. Karena jalannya juga searah dengan arah pulang ke rumahku. Aku pun segera mengendarai motor untuk mengambil pesanan makanan di resto yang dituju. Sore itu jalanan sudah sangat sepi. Selain karena hujan, ditambah PSBB yang kembali diberlakukan. Aku sedikit kesulitan menemukan resto yang dimaksud karena letaknya ternyata berada di dalam gang. Keramaian segera terlihat ketika aku sampai di sana. Ternyata walaupun di dalam gang, banyak orang yang memesan makanan di sini. Aku segera memberitahukan pesanan yang kudapat kepada salah seorang pegawai resto itu. Teh, ini orderan saya, kataku. Pegawai resto tersebut segera mengambil ponselku. Namun tak kusangka, dia seperti terkejut membacanya. Kenapa teh? Tanyaku. Si Teteh hanya terdiam. Dia lalu melemparkan senyum seperti terpaksa dan berkata, "Nggak apa-apa, A." Aku sedikit bingung saat itu. Namun, sudahlah, pikirku.
mungkin bukan apa-apa. Aku pun segera mencari tempat duduk sambil menunggu pesanan makanan selesai. Cukup lama aku menunggu di sana, sampai kulihat jam sudah menunjukkan pukul 7. Akhirnya pesananku selesai. Aku sebenarnya sedikit menyesal saat itu. Kenapa aku ambil orderan ini? Padahal targetku hari itu sudah tercapai. Aku segera mengendarai motorku ke titik pesanan. Tapi setibanya di sana, aku malah kebingungan. Karena tempat yang kutuju ternyata merupakan sebuah komplek perumahan kosong yang tidak berpenghuni. Sial, pasti order fiktif nih, gerutuku dalam hati. Aku langsung mengambil ponselku untuk mengkonfirmasi kepada si pemesan makanan. Namun belum sempat aku membuka aplikasi, notifikasi grup WhatsApp mengalihkan perhatianku. Ternyata Wawan mengirimkan pesan. Seketika aku teringat akan pesan Wawan yang memperingatkan untuk tidak mengambil pesanan ke daerah Setrasari tadi pagi. Aku pun langsung menanyakan saat itu di grup, sambil sedikit curhat tentang order yang sedang kujalankan saat ini. Karena kupikir ini pasti order fiktif. Beberapa saat kutunggu respon teman-teman di grup. Wawan sedang mengetik. Panjang sekali kupikir pesan yang sedang dikirimnya. Sambil menunggu, aku lihat di sekitar. Suasana saat itu sangat gelap dan dingin, ditambah angin bertiup sedikit kencang saat itu. Sangat sunyi sekali di sana. Hanya suara jangkrik yang kudengar jelas saat itu. Perumahan itu memang belum ada yang mengisi. Karena itu rumput ilalang tumbuh tinggi di sekitar. Bulu kuduku jadi sedikit merinding dibuatnya. Sekilas kulihat lagi notifikasi grup WhatsApp di ponselku, namun aku terkejut dengan apa yang kubaca. Astaga, Wawan mengirimkan pesan yang memperingatkanku untuk segera pergi dari tempat itu. Karena Pak Didin menceritakan padanya bahwa dia hampir saja menjadi tumbal. Ternyata kemarin Pak Didin mendapatkan order yang sama denganku sebelum pulang. Namun setelah sampai di titik tujuan, Pak Didin disergap oleh sosok besar hitam yang memiliki muka sangat menakutkan, seperti perwujudan manusia kera. Aku hampir tidak percaya apa yang kubaca. Tong heureuy Ahwan, jangan bercanda, kataku di grup. Namun belum sempat Wawan membalas pesanku, di belakangku terdengar suara aneh seperti orang mendengkur, namun dengan nada yang sangat berat dan kencang. Suara itu semakin lama terdengar semakin mendekat ke arahku. Aku hampir tidak sanggup bergerak karena tubuhku mendadak serasa menggigil ketakutan. Namun perlahan aku menoleh ke belakang. Aku melihat sosok tinggi besar itu sudah berada tepat di samping motorku. Sosok tinggi besar dengan badan yang sangat gelap, dengan mukanya. Sosok itu memiliki muka seperti kera
dengan gigi taring yang sangat besar, dengan mata berwarna hijau menyala. Aku hampir tidak percaya apa yang kulihat. Namun tiba-tiba dia mengayunkan tangannya ke arahku. Aku terpental ke belakang karena menangkis ayunan tangan sosok tersebut. Aku merasakan tanganku menjadi sangat sakit dibuatnya. Tapi bukan tanganku yang kukhawatirkan saat itu, tapi sosok tinggi besar itu. Dia mengeluarkan suara seperti sedang marah. Suaranya sangat menakutkan, dan perlahan dia mulai berjalan ke arahku. Saat itu aku benar-benar tidak dapat menggerakkan tubuhku. Lututku seperti mati rasa. Aku tidak akan bisa lolos darinya, pikirku. Dengan mata hijaunya yang menyala, dia terus mendekatiku. Aku sudah pasrah. Terlintas di pikiranku, mungkin itulah saat-saat terakhir hidupku. Sosok itu sudah tepat di depanku sekarang, dan dia terlihat sangat marah. Dia menundukkan badannya dan mendekatkan wajahnya kepadaku. Taringnya yang besar benar-benar membuatku ketakutan. Dari mulutnya terlihat seperti mengeluarkan darah. Darah dari korban yang telah dimakannya. Rasa mual dan takut mulai menyelimutiku. Pandanganku mulai gelap. Sosok itu menangkapku. Namun aku sudah setengah sadar saat itu. Yang terakhir ku ingat hanya tangannya yang besar dengan kuku yang sangat tajam saat dia mencengkram mukaku. Segelas air kurasakan membasahi mukaku. Perlahan kesadaranku mulai pulih. Pikiranku sudah tak karuan saat itu. Namun kudengar sebuah suara memanggilku. Aku mencoba membuka mata, sangat berat sekali. Tapi perlahan kulihat sosok bapak tua di hadapanku dengan raut muka cemas terus memanggil-manggil. Aku pun mulai bangkit dan mencoba untuk duduk. Ternyata sosok di hadapanku adalah warga sekitar yang kebetulan lewat komplek itu. Dia bilang dia merasa khawatir karena melihatku sedang tiduran di tengah jalan, kemudian menghampiriku. Aku pun menceritakan apa yang baru saja kualami. Bapak tua itu hanya terdiam dan mengatakan bahwa aku hanya berhalusinasi saja dan menyuruhku untuk segera pulang. Aku turuti saja apa yang dia katakan. Toh jika kupikir, benar juga, di zaman seperti ini masa masih ada hantu. Lalu aku mengambil motorku yang terparkir di pinggir jalan. Namun saat aku mencoba menyalakannya, tanganku terasa sangat sakit sekali. Kusingkapkan jaket yang menutupi lenganku saat itu. Astaga! Ternyata terlihat di tanganku memar bekas seperti cengkraman tangan yang sangat besar. Memarnya terasa panas. Ternyata bapak itu melihat juga memar di tanganku. Namun ekspresi mukanya seperti biasa saja melihat hal itu. Dengan suara yang sangat pelan, dia menceritakan kalau di daerah itu sudah sangat sering kejadian seperti itu.
Kabarnya yang menjadi korban sepertiku akan menjadi tumbal untuk sang genderuwo. Dia pun berpesan untuk tidak mengambil order lagi ke daerah ini. Aku berterima kasih kepada bapak itu dan segera pergi meninggalkan tempat itu. Kejadian itu menjadi pelajaran bagiku untuk selalu berhati-hati dalam mengambil orderan. Karena selain perampok atau begal, ternyata masih ada manusia jahat yang tega mengorbankan orang lain untuk kepuasan dirinya sendiri.